Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan 180 surat pencabutan izin usaha pertambangan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia resmi menandatangani surat pencabutan IUP dari 180 usaha tambang yang terdiri dari 112 IUP mineral dan 68 IUP batubara. Pencabutan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas perusahaan yang tidak memanfaatkan izin yang sudah diberikan. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Suyudi menjelaskan proses pencabutan ini dilakukan secara bertahap sejak Januari 2022. Pencabutan IUP batubara paling banyak dilakukan kepada pengusaha di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 34 IUP dan IUP mineral mayoritas berlokasi di Kepulauan Riau sejumlah 17 IUP. Sepanjang 2022, pemerintah menargetkan pencabutan 2.343 IUP yang terdiri dari izin pertambangan emas, nikel, kobalt, batubara, mangan, serta bahan galian C. Harga properti residensial di Indonesia masih dalam tren naik sampai akhir 2021 lalu. Bank Indonesia mencatat indeks harga properti residensial kuartal 4 2021 naik 1,47% secara tahunan. Bank Sentral pun menilai di kuartal 4 tahun lalu peningkatan pertumbuhan indeks harga properti residensial secara tahunan sejalan dengan kenaikan inflasi biaya tempat tinggal konsumen rumah tangga. Namun sayangnya dari sisi penjualan, hasil survei mengindikasikan masih terkontraksi 11,6% secara year on year pada kuartal 4 2021. Dalam survei BI menyebut faktor yang menyebabkan penjualan properti tumbuh terbatas diantaranya suku bunga KPR dan proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR. Pemerintah mengebut target transisi energi yang telah direncanakan. Dalam pertemuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dengan Bank Dunia, Arifin menyebutkan pemerintah memiliki peta jalan menuju net zero emission di tahun 2060. Pada peta jalan tersebut, tambahan pembangkit listrik setelah tahun 2030 hanya dari PLT-EBT. Kemudian mulai tahun 2035, pembangkit listrik akan didominasi oleh variabel renewable energy dalam bentuk tenaga surya, diikuti tenaga angin dan arus laut pada tahun berikutnya. Hidrogen juga akan dimanfaatkan secara gradual mulai tahun 2031 dan secara masif pada tahun 2051. Sementara itu, tenaga nuklir akan masuk dalam sistem pembangkitan mulai tahun 2049. Indonesia juga akan membangun super grid untuk meningkatkan konektivitas kelistrikan, di mana transmisi baru antar sistem dan antar pulau dibutuhkan untuk membagi sumber energi terbarukan yang dimiliki suatu daerah. Hubungan Jakarta dan Beijing semakin mesra. Indonesia dan China berani sama-sama tinggalkan dolar Amerika Serikat dalam aktivitas perdagangan hingga investasi atau dikenal dengan sebutan local currency settlement. Hingga 21 Oktober 2021, nilai transaksi local currency settlement Indonesia dan China mencapai 15,1 juta dolar Amerika. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal penting dalam mendorong pemulihan ekonomi. Sementara itu, menurut Gubernur Bank Sentral China, Yi Gang, pertukaran mata uang membantu memfasilitasi perdagangan dan investasi bilateral di tengah krisis keuangan global. Kedepan, China siap bekerja sama dengan Indonesia dan ekonomi Asia lainnya untuk mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi regional. Bitcoin menjadi cryptocurrency yang paling tinggi pamornya di publik. Bahkan saking larisnya, Bitcoin disebut sudah hampir habis karena proses penambangan yang terus dilakukan. Jumlah Bitcoin hanya tersedia sebanyak 21 juta koin di seluruh dunia. Jumlah ini terus menipis mengingat jumlah yang sudah berhasil ditambang mencapai 18,8 juta. Setelah seluruhnya selesai ditambang, maka Bitcoin akan menjadi aset yang lebih langka lagi. Penambang juga bergantung pada biaya transaksi, bukan lagi hadiah blok. Sementara itu, menurut blockchain.com, seluruh pasokan Bitcoin akan selesai ditambang pada Februari 2140. Selama proses itu, harga tetap naik tiap tahun.